Halo semuanya, kenalin saya Muhammad Farhan Siddiq dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 dari kelas D. Oke, untuk mata kuliah literasi sains dan teknologi, saya akan menjelaskan perkembangan teknologi khususnya tentang perkembangan jaringan 5G di Indonesia. Yang pertama, sebenarnya apa sih 5G itu? Jaringan 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan seluler yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi latensi, dan meningkatkan kapasitas sistem dibandingkan dengan teknologi sebelumnya seperti 4G, 3G, 2G, dan sebagainya. 5G ini dirancang untuk mendukung komunikasi masa depan termasuk IoT, Internet of Things. Kalau teman-teman tahu yang kayak rumah smart home, smart watch itu IoT maksudnya, terus kendaraan otonom dan aplikasi berbasis cloud yang membutuhkan kecepatan dan keandalan tinggi. Oke, terus maksudnya yang kedua yaitu karakteristik 5G ini apa sih yang membedakan dia dari teknologi-teknologi sebelumnya seperti 4G, 3G, dan lain-lain. Yang pertama, itu kecepatan yang lebih tinggi, pasti dong. Kan namanya juga update dari yang sebelumnya itu mesti kecepatannya yang tinggi ya, ngomongin soal jaringan. 5G ini menawarkan kecepatan yang jauh lebih tinggi, mencapai 10 giga per second, yang memungkinkan pengunduhan dan streaming konten dengan resolusi tinggi tanpa hambatan. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau 10 giga per second itu maksudnya jika teman-teman download sebuah file, atau biasanya file-file besar itu file-file game ya, jika filenya itu besarnya 20 giga, itu teman-teman nanti kalau menggunakan jaringan 5G ini cukup 2 detik untuk mendownload filenya. Sangat sangat bagus bukan? Tidak akan menyalakan lampu. Better. Terus selain itu latensi yang rendah, maksudnya latensi ini keterlambatan gitu kan di layar atau teknologi apa HP gadget itu ada ketika kita ngeklik sesuatu aplikasi atau loading video atau gambar yang di internet itu bakal ada bufferingnya sebentar itu kan. Nah, itu namanya latensi. Nah, jika di 5G ini latensinya itu sangat sangat minim. Jadi teman-teman itu kalau membuka aplikasi menggunakan bukan aplikasi aja sih, membuka video atau dokumen apapun di internet menggunakan jaringan 5G itu langsung klik bahkan selama dengan catatan device-nya mendukung gitu. Terus yang selanjutnya itu jaringan yang lebih besar. Maksudnya teknologi 5G ini mampu memberikan lebih banyak perangkat terhubung dalam yang secara simultan. Jadi maksudnya jika teman-teman wifi-nya ini udah 5G, kan biasanya sebelumnya wifi itu kalau yang sekarang yang biasanya kan 4G ya, itu dipakai buat 20 orang itu di rumah ketika lagi acara itu wifi-nya udah ngadat kan. Nah, 5G ini jika wifi teman-teman udah 5G ini bakal, kalau 100 orang pun kayaknya nggak ada masalah selama pemakaiannya ya pemakaian wajar sehari-hari, sosmed dan lain-lain. Selanjutnya yaitu efisiensi energi yang lebih baik. Maksudnya teknologi 5G ini dirancang untuk lebih efisien dalam penggunaan energi baik dalam sisi jaringan maupun perangkat pengguna. Oke, selanjutnya mengapa teknologi 5G ini dibuat? Mengapa? Ada yang tahu kenapa? Baik tadi karakteristik tadi untuk meningkatkan kecepatan. Dengan berkembangnya kebutuhan manusia dalam bidang teknologi dan sebagainya, kan makin banyak ya perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, internet of thinking, sampai bahkan kendaraan listrik sekarang semuanya memakai teknologi. Dan tentu dong di teknologi ini, internet yang ini membutuhkan kecepatan koneksi yang sangat responsif. Kan nggak masuk akal, kan nggak lucu ya jika kita misal mobilnya tuh udah ada AI-nya, tapi di jalan terus pas kita lagi autopilot katakanlah, tapi koneksinya buruk, terus nyasar dong kita, kan nggak lucu ya. Nah, untuk itulah teknologi 5G ini hadir untuk mendukung perkembangan teknologi yang lain. Kan teknologi yang itu juga membutuhkan internet ya. Ibaratnya 5G ini sebagai bensin ya. Kalau dulu kan motor-motor tuh masih pakai premium gitu ya. Kan bedanya motor cc gede, motor yang gede itu kan makanya nggak bisa ya pakai pertalite, dia harus pakai pertamax turbo. Nah, itulah 5G ini seperti itu. Jadi kayak dia bahan bakar yang lebih bagus untuk teknologi yang lebih bagus buat.
Terus selanjutnya yang selanjutnya yaitu mengurangi latensi seperti yang di karakteristik. Selanjutnya kenapa teknologi 5G ini dibuat untuk mengurangi latensi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teknologi yang sudah berkembang sekarang jika tetap masih memakai jaringan yang 4G, 3G atau bahkan yang lebih buruk, itu akan ada jedanya gitu teman-teman. Misal ya tadi, kalau kita membuka aplikasi atau mendownload sesuatu di internet, buka web lah, itu kan mesti ada buffernya ini ya. Nah, 5G ini hadir untuk mengurangi latensi tersebut. 5G ini mampu menurunkan latensi yang awalnya 5G ini mampu menurunkan latensi hingga 20-30 milidetik. Nah, 5G ini mampu menurunkan latensi hingga 1 milidetik. Nah, dibandingkan dengan 4G itu, dia tuh masih 20-30 milidetik. Sangat jauh kan? Hanya untuk mendukung Internet of Things atau IoT. Hanya untuk mendukung Internet of Things atau IoT. Teman-teman pasti tahu, pernah dengar kayak yang rumah smart home yang tinggal open my door, open my watch, open my window, open my semua play music. Nah, itu kan maksudnya IoT ya. Nah, semua perangkat yang IoT itu kan mesti tersambung dalam satu jaringan yang sama. Nah, jika jaringannya yang dipakai itu kurang kuat, maka ya semuanya itu akan berjalan dengan tidak maksimal. Nah, maka hadirlah itu teknologi 5G yang kapasitasnya lebih besar dan kecepatannya juga lebih besar. Dia itu mampu menyokong semua device yang berbasis IoT tadi. Jadi untuk mewujudkan IoT yang lebih maksimal. Kan nggak lucu ya kalau kita udah punya rumah bagus-bagus yang berbasis IoT, tapi terus pas mau open my door tapi masih buffering internetnya, gitu kan lucu. Nah, itu 5G hadir untuk itu. Oke, selanjutnya yaitu yang secara segi ekonomi. 5G ini hadir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 5G ini akan menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi global, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Menurut beberapa penelitian, 5G dapat memberikan kontribusi triliunan dolar ke ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang. Oke, kesimpulannya, kenapa sih 5G ini dibuat dan mengapa ini dia perlu dibuat? 5G dibuat untuk mengatasi keterbatasan teknologi pada jaringan sebelumnya, memenuhi kebutuhan komunikasi modern, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi di era digital. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkannya, 5G akan menjadi tulang punggung ekosistem teknologi masa depan, memungkinkan aplikasi dan layanan yang sebelumnya tidak mungkin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan teknologi 5G di Indonesia. Latar belakangnya dulu, teman-teman. Teknologi 5G di Indonesia ini mulai diperkenalkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan mendukung informasi digital di berbagai sektor. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telekomunikasi dan berperan aktif dalam implementasi teknologi 5G. Oke, untuk saat ini teknologi 5G masih dalam tahap uji coba. Uji coba teknologi 5G ini dimulai dari tahun 2018. Operator seperti penyedia jaringan seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo telah melakukan berbagai uji coba di beberapa lokasi termasuk Jakarta, Bandung, dan Bali. Peluncuran komersial. Nah, yang pertama, penyedia layanan yang pertama yang melakukan peluncuran 5G di Indonesia ini Telkomsel. Telkomsel melakukan peluncuran pertama layanan 5G secara komersil pada bulan Mei 2021 lalu, diikuti dengan Indosat Ooredoo dan XL Axiata.
peluncuran awal ini difokuskan pada area-area tertentu yang memiliki peminatan tinggi dan infrastruktur yang memadai. Nah, jadi masih di kota-kota yang besar ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misal kotanya belum mendapatkan 5G ya mungkin bisa coba pergi ke Jakarta atau kemana biar bisa nyalain 5G. Tapi yang tenang, pasti nantinya dalam beberapa tahun ke depan pastinya akan merata kok. Cuman masalah waktu aja, santai aja bro. Oke, selanjutnya manfaat kenapa Indonesia juga mau memasang teknologi 5G ini. Ya tentunya untuk smart city, kota-kota besar ini kan udah banyak ya kota-kota yang tagline-nya tuh kota ini smart city seperti Jakarta, Bandung dan lain-lain. Kenapa sih? Nah, smart city ini seperti smart city ini kan berhubungan teknologi ya dan di teknologi tersebut ya balik lagi ke yang awal tadi, membutuhkan jaringan dan kekuatan jaringan yang lebih besar. Nah, untuk itulah 5G hadir di Indonesia untuk mendukung smart city salah satunya. Selain itu, manfaat teknologi 5G Indonesia ya untuk mendukung industri dan manufaktur. 5G digunakan untuk otomatisasi industri, pengawasan melalui IoT, dan meningkatkan efisiensi operasional di sektor manufaktur. Seperti itu. Nah, untuk tantangannya apa aja sih yang di Indonesia? Yang pertama, infrastruktur. Tantangan utama adalah pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Nah, susah dong kan kalau mau masang 5G itu tentu membutuhkan teknologi yang memadai ya. Jadi ya gimana lagi, tetap kalau kasusnya di Indonesia tetap kota-kota besar dulu yang dapat. Untuk kota-kota yang daerah terpencil mesti dapatnya belakangan. Terus dan regulasi dan spektrum, penggunaan spektrum dan regulasi yang mendukung sangat penting untuk memastikan implementasi 5G berjalan dengan lancar. Ini maksudnya kayak apakah jaringannya itu bermasalah dengan lingkungan dan lain-lain. Kan beberapa bulan yang lalu tuh sempat kayak ada isu 5G ini berbahaya terhadap lingkungan gitu kan. Nah, itu ada juga menjadi hambatan. Nah, yang ancaman yang terakhir yaitu terkait keamanan data. Nah, tentu dengan teknologi yang baru ini masih banyak minusnya dari segi keamanan maupun yang lain. Nah, inilah yang menjadi hambatan yang cukup krusial ya, karena kalau kita terhubung dengan 5G tapi data kita nggak aman ya untuk apa gitu. Oke, kesimpulannya, perkembangan teknologi 5G di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dengan dukungan dengan pemerintahan dan operator telekomunikasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi 5G diharapkan dapat membawakan manfaat besar bagi transformasi digital dan peningkatan ekonomi di Indonesia. Oke, semoga seluruh wilayah di Indonesia segera mendapatkan teknologi 5G ini ya. Sekian dari saya terkait perkembangan teknologi 5G khususnya di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.